Bos-bos, dari karyawan menjadi juragan, sebuah transformasi inspiratif yang membuktikan bahwa keberanian mengambil langkah tentu bisa mengubah masa depan. Di Depok, Aloza Bordir tumbuh dari usaha rumahan menjadi produsen bordir berkualitas tinggi dengan omset yang tembus hingga angka double digit loh. Langsung aja deh bos, kita kenalan sama pemiliknya. Halo bos, saya Ami Akbar. Saya disebut juga dengan Omi the Bordirman. Saya adalah pemilik usaha dari Aloza Bordir yang dulunya adalah pegawai BUMN. Sekarang saya banting setir menjadi pengusaha. Penasaran tentang cuannya? Tetap di Cuan Bos. Memilih untuk fokus menjalankan usaha bordir seperti sekarang, tentu bukan target utama saat mencoba banting setir nih bos. Pak Ami sudah mencoba lika-liku berbisnis sampai jalan usahanya mengarah ke bisnis bordir yang pasti di tahun 2019 nih bos. Kenapa saya harus milih bordir? Itu tuh secara nggak sengaja ya. Karena dari awal saya sudah ikut saudara saya belajar dagang di Tanah Abang, itu jualannya handuk. Suatu saat ada customer yang mau bordir. Akhirnya saya pikir, wah ini peluang nih di sini. Akhirnya saya berkenalan dengan tukang bordir, nanya-nanya, bordir tuh gimana sih? Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk beli mesin bordir yang portable, yang murah dulu awalnya. Dan setelah itu lama-lama mulai berkembang, akhirnya saya memberanikan diri untuk beli mesin bordir yang lebih besar. Dalam usaha bordir yang dijalankannya ini, mesin bordir memang menjadi aset utama dalam menjalankan usahanya nih bos. Dari satu mesin, sekarang Doi sudah punya 2 mesin bordir, sehingga cuan pun terus mengalir. Nah, kira-kira boleh di-spill nggak nih Mas Ami? Seberapa gede sih cuannya? Kalau omset, itu jika hanya bordir saja itu tidak terlalu besar ya. Karena saya ada, selain bordir, saya jualan handuk, ada kaos, ada topi, dan jaket yang lain selainnya. Itu range omset per bulan itu kurang lebih sekitar 75 sampai 100 juta rata-rata. Itu bisa di bawah atau bisa di atas sedikit. Kurang lebih karena saya sudah berjalan 5 tahun, jadi omset ini sudah running lah ibaratnya. Wah, jelas nggak play-play kan bos cuannya? Walau cuma dari bordir, Doi juga harus pintar-pintar cari strategi pemasarannya nih. Apalagi dalam setiap bisnis ada aja tantangannya nih bos. Tantangan di bordir itu adalah karena bordir ini kan bisa dibilang itu musim-musiman ya. Tapi ini bukan hanya bisnis bordir ya, semua bisnis itu intinya harus banyak relasi. Relasi itu adalah penting sekali. Jadi tantangan di situ. Kita harus banyakin relasi dan gimana caranya ini menjaga customer lama. Gimana caranya, kalau istilah saya itu namanya CLBK. Customer lama, bordir kembali. Setiap pelanggan yang kembali adalah bukti nyata bahwa kualitas dan pelayanan yang prima tak pernah salah. Bukan cuma kualitas, dari segi harga bordir yang ditawarkan juga terbilang kompetitif nih bos. Untuk patch bordir itu range-nya saya tuh 20.000 ya. Per piece-nya 20.000, per pieces 20.000. Tapi di sini kita mainin ukuran dan juga quantity. Kalau ukurannya kecil, anggaplah misalnya 10 cm, terus dia ordernya cuma 2 lusin. Itu range-nya sekitar 15 sampai 20.000. Dan itu tergantung bentuk desainnya. Kalau semakin ribet dan semakin banyak benangnya, otomatis itu harganya lebih mahal. Ngomongin produk dari bordir ini jelas banyak bos. Dari patch, emblem, sampai bordir fashion kekinian semua bisa dikerjain. Tapi demi cuan maksimal, di Aloza Bordir punya fokus ke satu produk andalan yang paling laris dan repeat ordernya tinggi nih bos. Di Aloza Bordir, kami lebih fokus kepada patch atau emblem bordir. Karena bisnisnya lebih menjanjikan dan ini lebih positioningnya lebih dapat. Patch bordir ini bisa untuk instansi, bisa untuk komunitas seperti ini, bisa untuk sekolah, corporate, dan yang lainnya. Proses bordir di sini terbilang cepat. Dari mulai mendesain, lalu hasil desain akan langsung dikirim ke mesin bordirnya ini bos. Semua persiapan dilakukan oleh pegawai yang kompeten pastinya. Dalam menjangkau konsumen, Mas Ami punya strateginya tersendiri nih bos.
workshop saya ini di komplek perumahan, bukan di pinggir jalan. Makanya saya lebih fokus ke online. Saya fokus di marketplace, di sosial media. Karena dari sana saya bisa menjangkau lebih banyak customer. Bisa dari luar Pulau Jawa, dari Papua. Dari itu cuannya lebih oke, bos. Tak hanya fokus membangun bisnis, Doi juga aktif berbagi inspirasi lewat media sosial nih bos. Doi rutin membagikan konten-konten motivasi, khususnya untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan alias PHK. Di Instagram itu saya sebenarnya sih lebih menginspirasi teman-teman ya, yang baru di PHK, yang bingung. Karena ternyata setelah saya posting sesuatu tentang resign, itu efeknya luar biasa. Ternyata relate. Banyak ternyata yang merasakan sama seperti apa yang saya rasakan dulu. Dari situ saya merasakan, oh ternyata ini ada keresahan ya. Akhirnya saya bikin konten yang membuat mereka ini semangat. Yang jika ingin resign, bagaimana caranya? Apakah perlu nabung dulu? Ataukah persiapkan dulu usahanya, baru berani keluar? Dan itu banyak sekali saya terima DM, dari via chat dan segala macam. Dari yang pernah merasa ragu, kini justru jadi penyemangat bagi banyak orang. Inilah potret nyata pengusaha yang tak hanya cari cuan, tapi juga berbagi harapan. Nah, gimana bos? Tertarik mau jadi pengusaha? Pengusaha itu intinya harus coba. Kalau nggak coba, udah pasti gagal. Tapi kalau kamu coba, itu ada dua kemungkinan. Bisa berhasil dan juga bisa gagal. Tergantung sekarang pilihan kamu. Dan yang penting, cuan bos!